atau kita tetaskan secara alami, kemudian kita pindahkan ayam DOC-nya ini masuk ke box-box untuk penghangatan. Ayam memang sudah menjadi salah satu hewan yang bisa dikonsumsi. Bahkan tak sedikit orang yang menyukai daging dari ayam kampung. Dari itulah permintaan daging ayam kampung semakin hari semakin meningkat saja. Lalu bagaimana solusinya? Ya, kalian bisa memulai dengan budidaya ayam ini agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pengen tahu bagaimana caranya? Ini dia guys, panduan mudah ternak ayam kampung lahan sempit. Number 6. Apa sih bedanya ayam kampung dengan ayam petelur? Ayam kampung sendiri merupakan salah satu jenis ayam yang banyak dimintai, baik daging ataupun telurnya yang sangat baik untuk tubuh. Masyarakat juga cukup banyak mengenalnya sebagai ayam kampung karena jenis ayam ini memiliki ciri khasnya, adalah hidup di wilayah perkampungan atau pedesaan. Maka dari itu, banyak orang yang beranggapan jika biasanya pemberian pakan ayam pun juga terbilang masih sangat alami dan jauh dari bahan-bahan kimia, tidak seperti ayam yang lainnya. Seperti halnya yang banyak digunakan pada ayam petelur dan ayam boiler. Oleh sebab itu nih guys, dari segi kesehatan pun ayam kampung relatif sangat aman dikonsumsi untuk tubuh kita semua. Namun harganya jangan ditanya dong. Jelas banget lah ya, kalau bakal lebih mahal jika dibandingkan dengan ayam boiler. Dengan meningkatnya rasa kepedulian akan kesehatan di mata masyarakat sendiri, tentunya juga semakin membuat konsumsi ayam kampung di pasaran menjadi meningkat dari hari ke harinya. Tak heran jika kemudian peningkatan permintaan pasar terhadap ayam kampung juga ikut menjadi cukup tinggi. Maka dari itu sangat cocok jika kalian membuka buat usaha sebuah budidaya ayam kampung sejak saat ini. Number 5. Tahap persiapan kandang. Langkah awal yang harus kalian lakukan dalam budidaya ayam kampung adalah mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk media. Kandang ayam ini merupakan tempat di mana nanti ayam kampung dapat diternak dan berkembang biak. Sebaiknya siapkan terlebih dahulu lokasi kandang yang berjarak tidak terlalu jauh dari rumah, agar tentunya lebih mudah dalam pengawasan kita ya guys. Buatlah sebuah kandang yang tertutup dengan mengelilingi lokasi agar ayam tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Kalian juga bisa membuat kandang menggunakan bambu yang dianyam atau dipaku. Bahannya cukup mudah dan terjangkau ya sahabat. Kemudian dinding kandang harus dibuat dengan serapat mungkin agar tidak ada hewan liar yang bisa masuk seperti anjing atau hewan buas lainnya. Tinggi kandang ayam kampung di sini memiliki ukuran minimal 3 meter. Sebab jika di bawah 3 meter dikhawatirkan ayam masih dapat terbang untuk melewatinya. Harus ada yang namanya sekat kandang, di mana sekat ini kalian bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk ayam dewasa dan satu yang untuk ayam kelas baru mulai ditetaskan. Setelah kandang siap, maka Anda bisa langsung memulai tahapan budidaya nih guys. Namun ada yang perlu kalian perhatikan, yaitu seminggu sebelum ditempati sebaiknya kandang dibersihkan dan disemprot menggunakan pestisida agar tentunya parasit-parasit yang ada mati dan tak mengganggu proses budidaya. Jadi pastikan terlebih dahulu jika kandang yang akan digunakan oleh ayam kampung itu tidak asal-asalan dan juga tercukupi kebersihannya. Number 4. Tahap pemilihan indukan. Selanjutnya adalah melakukan pemilihan indukan. Indukan ayam inilah yang kemudian akan menghasilkan telur dan anakan ayam kampung yang kelak akan bisa dibudidayakan. Jika kalian memilih indukan yang baik, tentunya akan memiliki keturunan yang baik.
Oleh sebab itu, Anda wajib memperhatikannya dengan seksama. Pertama-tama kalian harus memilih indukan jantan, harus memiliki suara kokokan yang lantang. Ayam juga memiliki bulu yang mengkilap, serta sehat dan tidak mengalami kecacatan. Selain itu, pejantan juga harus aktif bergerak dan cukup agresif. Sedangkan untuk indukan betina, Anda bisa memilih untuk memiliki warna yang menarik. Ukuran tubuhnya sudah besar dan siap untuk dikawinkan. Bulunya juga mengkilap, sehat, dan tentu juga tidak ada cacat pada tubuhnya, serta memiliki gerakan yang aktif. Untuk perbandingan pejantan dan betina yang ideal, sebenarnya tidak ada patokan. Anda bahkan bisa mengisi 10 betina dan 1 pejantan dalam kandang. Setelah memastikan indukan siap bereproduksi, maka tentunya Anda bisa langsung memasukkan semua indukan dalam kandang. Tahap selanjutnya adalah mengawinkan kedua indukan agar sang betina dapat bertelur dan proses budidaya dapat terus berlanjut. Number 3. Tahap pengawinan indukan. Setelah indukan ayam tersebut dilepas di kandang, maka selama beberapa hari mereka akan beradaptasi dengan lingkungannya yang baru saat ini. Jangan lupa kalian wajib memberikan pakan tambahan. Dalam proses perkawinan akan dilakukan oleh kedua indukan jika keduanya telah siap kawin, mulai dari segi umur dan juga segi kesehatannya. Anda tidak bisa mempercepat proses perkawinan, sebab hal ini berlangsung secara alamiah ya guys. Kalian hanya bisa menunggu hingga kedua indukan melakukan perkawinan secara alamiah tersebut. Setelah kedua indukan ayam kampung selesai melakukan perkawinan, kalian tetap harus memberikan pakan secara teratur loh ya. Dalam pemberian pakan di sini sebanyak 3 kali dalam sehari. Pakan yang bisa kalian berikan dapat berupa pelet dan dikombinasikan dengan jagung giling atau jagung pipilan. Dalam proses ini, tingkat keberhasilan perkawinan akan ditunjukkan dengan cara si betina biasanya akan lebih rewel. Dalam artian, jika ayam terus berkokok, ini menandakan bahwa sudah saatnya ia bertelur gitu. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika sudah demikian, maka yang perlu Anda lakukan adalah memisahkannya dan memindahkannya ke lokasi kandang sebelah sebagai tempat sementara untuk sang betina bertelur. Biasanya nih ya guys, ayam kampung akan bertelur paling sedikit 5 butir dan bisa mencapai 14 biji telur untuk sekali bertelur. Number 2. Tahap penetasan telur. Biasanya nih sahabat, proses penetasan telur ayam ini dilakukan secara manual atau buatan. Jika ditetaskan melalui cara buatan atau campur tangan manusia, maka waktu yang dibutuhkan lebih singkat, yakni hanya 14-20 hari. Sedangkan jika ditetaskan secara alami dan tanpa ada campur tangan manusia, maka membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni sekitar 25-35 hari saja. Untuk itu nih, bisa dipastikan jika menetaskan secara manual akan lebih menguntungkan dalam budidaya. Number 1. Tahap pembuatan kotak penetasan. Ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan jika memilih untuk menetaskan telur dengan cara manual. Maka langkah-langkahnya yaitu dengan buatlah kotak penetasan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian beri lampu tambahan dengan daya 10 watt agar telur-telur tetap terasa hangat. Anda di sini bisa menggunakan lampu bohlam atau lampu neon. Letakkan telur di bawah lampu, kemudian biarkan hingga telur menetas. Setelah kurang lebih waktu 14-20 hari, maka telur akan mulai menetas. Sehingga setelah ini maka perawatan dan pemeliharaan intensif harus mulai dilakukan.